Halo sahabat Bank Sinarmas, welcome to FLB Talks. Corner buat kamu yang ingin mengubah cara pandang tentang keuangan. Di sini kita akan berbagi inspirasi dan tips praktis untuk mencapai finansial lebih baik yang bisa kamu dengerin di mana saja dan kapan saja. Tahun 2025 sendiri menjadi tahun yang penuh dengan tantangan bagi banyak orang di Indonesia. Mulai dari kurs rupiah yang melemah, IHSG yang turun, dan ketidakpastian ekonomi semakin terasa di setiap sudut kehidupan kita. Mari kita pelajari bersama gimana sih caranya bertahan atau bahkan bisa berkembang di masa yang sulit ini. Saya Ezra Rahman, Market Intelligence dari Bank Sinarmas. Yuk kita bahas bersama untuk mewujudkan finansial yang lebih baik. Dua kata, jangan panik. Menurut Warren Buffett, kesuksesan di pasar saham sendiri lebih sering diraih oleh mereka yang mampu menahan diri dan berpikir dalam jangka panjang, bukan oleh investor yang sering keluar masuk pasar. Reaksi berlebihan akibat ketakutan justru bisa memicu keputusan buruk dan kerugian yang besar. Mengutip kata-kata dari Lo Keng Hong, di setiap penurunan selalu ada peluang. Pada saat saham dengan fundamental yang baik dan memiliki harga yang murah, orang positif akan melihat ini seperti membeli Mercy dengan harga bajai. Yang pertama, dapat dengan mengendalikan pengeluaran. Gimana sih caranya? Seperti fokus pada kebutuhan pokok dan hindari gaya hidup yang konsumtif. Contoh pertama, dengan memilah kembali langganan berbayar yang kita rasa tidak terlalu kita butuhkan. Kemudian, contoh kedua mungkin bisa dengan mengurangi frekuensi nongkrong di coffee shop dan menggantinya dengan membuat kopi sendiri. Lalu, buatlah anggaran bulanan yang realistis dan disiplin dalam menjalankannya. Kemudian yang kedua, perkuat dana darurat. Usahakan milikilah dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan Anda. Kemudian bisa dengan mengurangi hutang konsumtif agar tidak menambah beban di masa sulit ini. Seperti contohnya mengurangi penggunaan kartu kredit dan tidak menggunakan pinjol. Kemudian yang ketiga bisa dengan mendiversifikasikan portofolio. Pepatah mengatakan, don't put your egg in one basket. Sehingga pada saat satu keranjang yang jatuh, tidak semua telur akan pecah. Konsep diversifikasi portofolio mirip seperti pepatah tersebut, yaitu dengan membagi investasi pada berbagai jenis aset kelas, seperti saham, obligasi, reksadana, emas, mata uang asing, dan properti. Namun dengan kondisi saat ini, investasi dengan profil risiko rendah dirasa menjadi pilihan yang paling tepat, seperti obligasi, reksadana pendapatan tetap, pasar uang, emas, dan mata uang asing, terutama US dollar. Hadapi situasi keuangan dengan langkah yang terukur satu persatu. Langkah kecil namun konsisten, seperti mengatur anggaran, menabung, atau bisa dengan berinvestasi secara rutin di Bank Sinarmas tentunya. Teman-teman bisa mulai mengeksplor pilihan investasi di Bank Sinarmas dalam jangka panjang. Dan yang tak kalah penting, tetaplah berpikir positif agar tidak mudah goyah terhadap kondisi ekonomi saat ini. Punya tips atau pengalaman saat mengelola keuangan? Share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan konten finansial lebih baik ke teman atau keluarga agar mereka juga bisa mulai mengelola keuangan dengan bijak. See you on our next insightful content from us. Terakhir, salam investasi.